Yang pertama, kuburiyun ya. Jadi orang-orang Wahabi ini menganggap kita kuburiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah perkataan Kiai Idrus Ramli. Jadi untuk membahas lebih lanjut, jadi saya akan terangkan sedikit tentang ziarah kubur. Ziarah kubur adalah sebuah amalan yang disyariatkan yaitu dari Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 977. Ahlussunnah tidak melarang untuk berziarah kubur. Ahlussunnah menganjurkan untuk berziarah kubur, namun dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana video tersebut itu Kiai Idrus Ramli itu mengatakan bahwasanya Wahabi ini menuduh Sufi Aswaja itu adalah kuburiyun. Lalu kemudian Kiai Idrus Ramli ini membuat pembelaan, yaitu adalah bahwasanya sahabat Abu Bakar itu bertabaruk kepada kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ingin dikuburkan di sebelah makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sahabat Umar juga bertabaruk kepada kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ingin dikuburkan di sebelah makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, padahal apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu tujuannya bukan yang disangka oleh Sufi Aswaja, yaitu sebagaimana Sufi Aswaja ini bertawasul kepada orang yang dianggap soleh, yaitu menjadikan orang soleh itu yang sudah meninggal itu perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Kiai Idrus Ramli ini membuat pembenaran yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, karena kedua sahabat itu adalah sahabat yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sangat cinta kepada Nabi, sehingga sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar itu ingin dikuburkan di sebelah makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu perbuatan sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar ini dijadikan dalil seakan-akan bolehnya meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal, membuat perantara untuk meminta kepada Allah. Padahal orang soleh yang sudah meninggal itu tidak mampu untuk memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mari kita simak video dari Kiai Idrus Ramli. Yang pertama, kuburiyun ya. Jadi orang-orang Wahabi ini menganggap kita kuburiyun. Kuburiyun itu artinya ubadul kubur, penyembah kuburan. Nah, apakah ini benar istilah yang mereka sebutkan ubadul kubur? Istilahnya saja keliru. Kan istilah kuburiyun ini merupakan tatbik, aplikasi dari tauhid uluhiyah. Jadi pengaruh dari tauhid uluhiyah adalah ada istilah penyembah kuburan. Mengapa ada istilah penyembah kuburan menurut Wahabi? Jadi menurut Wahabi bertabarruk dengan kuburan para nabi, para aulia, orang soleh itu syirik. Apakah benar syirik? Jelas tidak benar. Mengapa tabarruk, tawassul, istighatsah itu bagian daripada wasilah? Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu perintah dari Al-Quran. Tabarruk itu bagian dari wasilah. Dan bukan termasuk ibadah. Karena ibadah itu kata para ulama ghayatul khudu' wat tadzallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Dan itu hanya berlaku kepada Allah. Karena itu tawassul, tabarruk, istighatsah itu bukan ibadah. Karena bukan ibadah, maka bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan para nabi, dengan kuburannya, itu juga tidak masalah. Bukan termasuk syirik. Yang keliru itu Wahabi. Siapa orang yang pertama kali bertabarruk dengan kubur? Yang pertama kali bertabarruk dengan kubur adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika menjelang wafat, beliau berwasiat agar kuburannya
di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu juga kuburi karena bertabarruk dengan kuburan Rasulullah dan Abu Bakar, minta dimakamkan di sana. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, inilah pembelaan yang mencari pembenaran ucapan dari Kiai Idrus Ramli bahwasanya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar adalah kuburiyun. Padahal tuduhan mereka ini tidak benar. Mereka lah yang kuburiyun, namun mereka mengambil contoh dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, dan ini jelas batil, tidak benar. Dan Kiai Idrus Ramli juga mengambil firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang artinya dan memohon wasilah untuk mendekatkan diri kepada Rob mereka. Jadi teman-teman, tawasul itu dibagi menjadi dua, yaitu tawasul yang disyariatkan dan yang kedua tawasul yang dilarang. Jadi tawasul yang disyariatkan yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang Dia cintai dan Dia ridhoi, yaitu berupa ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan atau keyakinan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, yaitu tentang terkait masalah tawasul. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal saleh, amal taat. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal taat, amal yang Allah ridhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum muslimin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala, liyuqarribuna ilaihi zulfa, ilaihi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Mana buduhum? Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-Imam Asy-Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla tsumma kalla. Tawasul kepada orang soleh yang masih hidup itu disyariatkan, yaitu meminta doa kepada orang soleh. Jadi teman-teman, semasa Rasulullah SAW masih hidup, di antara para sahabat itu ada yang bertawasul dengan beliau, yaitu seorang Arab Badui pernah menemui Rasulullah SAW di saat beliau sedang berkhutbah dan ia meminta didoakan oleh beliau. Demikian pula yang dilakukan oleh sahabat Ukaisyah bin Mihson adalah contoh bertawasul lewat perantara Nabi SAW. Namun yang perlu kita ingat, yang dilakukan oleh para sahabat tersebut adalah saat Rasulullah SAW masih hidup. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah di zaman sekarang ini mereka bertawasul kepada kubur-kubur, makam-makam. Mereka ini berdoa melalui perantara, yaitu dengan mayit-mayit. Nah, ini yang tidak boleh, yang tidak disyariatkan. Namun kita ingat, yang dilakukan oleh para sahabat tersebut adalah saat Rasulullah SAW masih hidup. Adapun setelah wafatnya beliau, maka hal ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu terjadi kekeringan, mereka tidak meminta kepada kuburan Nabi SAW, yaitu akan berdoa kepada Allah untuk meminta hujan, karena Nabi SAW itu sudah tiada. Namun, sahabat Umar meminta kepada Abbas radhiyallahu anhu, yaitu paman Nabi SAW.
Lalu kemudian sahabat Umar berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dulu bertawasul kepadamu, yaitu dengan Nabi kami, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Nah sekarang kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunkanlah hujan kepada kami." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan kepada mereka melalui perantara doa paman Nabi yaitu Abbas radhiyallahu anhum. Nah, teman-teman, jadi intinya kesimpulannya adalah kita ini ya ahlu sunnah itu disyariatkan untuk bertawasul. Namun tawasulnya itu harus mengikuti contoh yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan generasi setelahnya. Kalau bertawasul kepada mayit orang soleh yang sudah meninggal itu tidak boleh, itu tidak dibenarkan. Maka dari itu kita ini mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.